Cek cek cek. Oke, sudah masuk ya. Selamat datang di video kita ya. Hari ini kita akan membahas paper lagi gitu. Ini adalah salah satu paper dari Meta yang menarik lagi gitu ya. Ini papernya bulan kemarin sebetulnya tanggal 20 Desember. Cuman ini adalah salah satu paper yang baru saya baca ya. Baru saya baca dan kayaknya ini adalah salah satu solusi untuk salah satu permasalahan di LLM gitu ya. Salah satu permasalahan dalam implementasi LLM. Apa? Ya makanya kita bahas gitu ya. Jadi apa sih namanya, judul papernya adalah Memory Layers at Scale. Memory Layers at Scale, mungkin dari namanya kita sudah bisa menebak gitu ya bahwa paper ini akan membahas suatu solusi gitu ya untuk menyelesaikan masalah memori atau ya knowledge retrieval atau bagaimana LLM itu menyimpan informasi atau mengingat informasi, memory layers. Dan memang paper ini gitu ya memberikan solusi untuk hal tersebut gitu ya. Jadi begini gitu ya. Jadi masalahnya LLM itu adalah ya, LLM itu seringkali melakukan halusinasi terhadap knowledge gitu ya, atau terhadap apapun gitu ya, terhadap pengetahuan yang umum diketahui gitu ya. Dan LLM itu secara desain mereka tidak bisa mengingat semuanya secara 100% gitu ya. Itu kan yang biasa kita temui di LLM gitu ya. Jadi LLM itu seringkali berhalusinasi ketika mengingat fakta-fakta atau ketika mengingat knowledge yang benar-benar spesifik sekali gitu ya. Jadi tidak bisa diingat 100%. Lalu gitu ya, apa sih namanya, Meta gitu ya, Meta memberikan solusi dengan memodifikasi LLM gitu ya, terutama di bagian ini ya, di bagian KV atau ini ya, apa sih namanya, pokoknya di bagian ini, di bagian key value waktu attention layer kan ya, attention layer. Jadi apa sih namanya, query value enggak, itu bukan query value. Jadi setelah attention layer itu ada apa sih namanya, semacam internal retrieval untuk mengambil informasi gitu ya, mengambil informasi. Jadi ini kan self attention nih. Nah ini memory layernya gitu ya. Jadi ini adalah, jadi sebelum NLP gitu ya, setelah ini kan setelah self attention kan biasanya NLP langsung gitu ya. Nah setelah attention ini bukan NLP langsung, tapi memory layer. Nah memory layer ini isinya apa? Memory layer ini sebenarnya sederhana mekanisme. Jadi itu tuh nge-query gitu ya, nge-query atau nge-retrieve suatu lookup table. Jadi bayangkan sebuah internal vector database di dalam tiap blok-blok LLM. Jadi alih-alih kita tuh menggunakan external vector database gitu ya, yang itu tuh apa sih namanya, implementasinya bisa aur-auran gitu ya, kita taruh aja apa sih vector database di dalam setiap layernya. Itu sebenarnya ide utamanya dari memory layer gitu ya. Ide utamanya dari memory layer memang terdengar sangat sederhana gitu ya, sangat sederhana, cuman works gitu ya. Dan Meta juga memberikan ide memory plus gitu ya. Jadi selain dia tuh nge-query, dia tuh ada weights juga di sini gitu ya. Weights-nya tuh W1, W2 nih, sama non-linearity silu. Nah dengan adanya seperti ini, itu memory layers-nya itu tidak pasif atau tidak seperti vector database biasa ya. Jadi ada learnable variable-nya gitu ya. Jadi ada weights-nya di sini dan weights-nya di sini. Dan ini tentu saja meningkatkan akurasi retrieval-nya. Begitu gitu ya. Dan ditemukan bahwa ya memang gitu ya, memang dengan setup seperti ini, dengan setup memory layer seperti ini, itu akan meningkatkan kemampuan model itu untuk mengingat informasi, terutama karena LLM itu seringkali benchmarknya kan itu knowledge intensive, atau itu tuh sebenarnya bukan, itu tuh benchmark yang mengetes kemampuan LLM untuk mengingat sesuatu, mengingat knowledge spesifik. Dan ya memang setup seperti ini, setup memory layers itu sangat-sangat advantage atau sangat-sangat bagus lah untuk keperluan seperti itu. Jadi alih-alih kita menggunakan MLP biasa aja gitu ya, MLP atau dense layer untuk si LLM itu mengingat informasi gitu ya, itu kan tidak efisien gitu ya, tidak efisien karena begini, kalau MLP layer itu mengubah informasi menjadi berbentuk seperti fungsi matematika gitu ya. Dan
kalau misalkan kita mencoba menaruh semua informasi ke dalam fungsi matematika, maka ada informasi yang hilang dari proses generalisasi tersebut, dan itulah yang menyebabkan halusinasi. Nah, maka dengan setup seperti ini gitu ya, informasi itu benar-benar disimpan secara eksplisit gitu ya. Jadi ini tuh memang dia gitu ya, memang konsep ini itu benar-benar memberikan gitu ya, memberikan kemampuan LLM untuk mengingat informasi dengan jauh-jauh lebih baik dibanding menggunakan MLP layer saja gitu ya. Jadi bedakan lah ya, bedakan kemampuan MLP dengan dia tuh memorization atau mengingat. MLP itu fungsinya bukan untuk mengingat sesuatu. Jadi MLP itu fungsinya bukan untuk mengingat sesuatu. MLP itu fungsinya untuk melakukan transformasi gitu ya, dari input ke output. Dan yang disimpan oleh MLP itu bukan informasi, tapi fungsi matematika. Gitu ya. Jadi apa sih namanya? Kalau misalkan sesuatu itu spesifik dan tidak general, maka MLP itu sangat-sangat buruk untuk hal tersebut. Jadi makanya gitu ya, apa sih namanya, untuk keperluan seperti itu, keperluan yang kita tuh cuma mengingat informasi, mengingat knowledge, maka setup seperti ini, setup menggunakan memory layer itu lebih masuk akal gitu ya. Jadi begitu gitu ya. Ini sebenarnya adalah salah satu solusi gitu ya untuk implementasi LLM yang menurut saya kayaknya mostly LLM itu butuh implementasi seperti ini. Karena kenapa gitu ya? Karena kalau kita menggunakan LLM gitu ya, karena kalau kita menggunakan LLM saja gitu ya, yang dari bawaan gitu ya, dari bawaan, misalkan kita pakai Llama, Gemini, GPT sebagainya gitu ya, akan selalu ada gitu ya, akan selalu ada knowledge spesifik yang model itu tidak tahu gitu ya, yang itu tuh untuk use case kita. Kayak misalkan di apa sih namanya, kita tuh punya knowledge base spesifik yang tidak ada di internet. Nah, bagaimana nih supaya LLM itu bisa memanfaatkan knowledge base tersebut? Biasanya yang dilakukan adalah melakukan fine tuning LLM dengan knowledge base tersebut, atau melakukan RAG pipeline atau Retrieval Augmented Generation Pipeline dengan vector database. Nah, keduanya itu masih kurang optimal. Pertama, fine tuning. Fine tuning itu tidak memastikan LLM itu bisa mengingat semua informasi, karena informasi-informasi tersebut disimpan bukan sebagai informasi tapi sebagai fungsi matematika. Dan kalau misalkan kita melakukan fine tuningnya itu salah, atau fine tuningnya itu kurang tepat, kita misalkan hyperparameternya kurang tepat, malah yang hasilnya itu akan kurang optimal. LLM tidak bisa mengingat semua informasinya atau memanfaatkan semua informasinya secara optimal, atau bahkan ya halusinasinya tidak terselesaikan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melakukan RAG pipeline juga sama gitu ya, kita tuh tidak bisa memastikan akurasi akurasi retrieval 100%, itu tidak bisa gitu ya. Jadi informasi yang didapat oleh LLM dari vector database itu sangat sulit untuk kita tuh memastikan itu tuh informasi yang akurat, yang relevan 100%, itu tidak bisa gitu ya. Nah, dengan setup seperti ini gitu ya, itu kayak memberikan gitu ya, jalan tengah dari kedua perspektif tersebut. Jadi dengan menggunakan memory layer, kita tuh bisa menggabungkan gitu ya, menggabungkan RAG, atau bukan menggabungkan kelebihan RAG dengan kelebihan fine tuning. Begitu lah ya. Jadi rather than kita melakukan fine tuning plek-plek gitu ya ke semua layernya, ke semua layer MLP dan sebagainya gitu ya, atau kita membuat RAG pipeline dengan vector database, kita gitu ya bisa menggunakan memory layers. Jadi karena memory layers ini memang fungsinya untuk mengingat informasi, dan informasinya itu disimpan secara spesifik dan secara satu-satu ya informasinya ya. Jadi begitu. Ini ya gitu ya. Ini menurut saya adalah paper yang sangat menarik, karena ini sangat-sangat menjawab gitu ya kebutuhan penggunaan LLM banyak orang gitu ya. Karena banyak orang tidak perlu gitu ya model yang benar-benar berbeda gitu ya, benar-benar spesifik. Yang mereka butuhkan hanya sebuah model yang bisa mengadopsi custom knowledge atau knowledge base spesifik kita yang kita punya sendiri gitu loh ya. Dan itu yang memang banyak orang butuhkan gitu loh ya. Dan begitu gitu ya. Ini papernya. Kalau misalkan teman-teman tertarik gitu ya dengan misalkan apa sih namanya, detail-detailnya saya cantumkan nanti di kolom deskripsi. Ini juga ada repository GitHub-nya gitu ya. Jadi segitu saja mungkin untuk video kita kali ini. Kita ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.